Halo, apa kabar semua? Boleh nggak tepuk tangan buat MC-nya yang seru banget dan worship leader-nya yang kece. So, hari ini kita akan masuk ke PDKT series yang ketiga. Ya, dalam waktu 5, 10, 20. Dalam waktu 20 menit kurang lebih kita akan belajar sama-sama. So, please pay attention karena ini akan sedikit cepat. Karena kalau ngomongin cinta sebenarnya sulit banget untuk sebentar-sebentar ya. Jadi benar-benar pusatkan pandanganmu kepada layar dan pasang telinganya supaya bisa dengan cermat mendengar. Alright, ya sekarang gue mau kasih judul yaitu ada apa dengan cinta ya. Ngomongin cinta itu, gue pernah bikin sebuah survei yang sederhana di Instagram. Ya waktu itu gue tanya, guys, kalau lu dengar kata cinta, apa yang pertama kali muncul di pikiran lu? Dan gue minta secara spontan mereka menjawab, dan mereka menjawab kayak begini. Ya, mereka menjawab sempurna, menjaga, bahagia, everlasting, komitmen, kudus, takut akan Tuhan. Nah, ini penipu semua yang jawab ini, teman-teman. Ya, jadi akhirnya gue ulang lagi, guys, tuh jawab jangan dipikir-pikir dulu jawabnya, apa yang muncul di pikiran lu langsung tulis. Nah, tiba-tiba akun yang sama menuliskan hal yang berbeda. Ya, mereka nulis kayak begini. Yang pertama, ya lu tahu itu apa tuh? Ya kan? Sakit hati, bohong, selingkuh, ditekong temen. Ayo yang pernah ditekong temen, tepuk tangan. Ya, atau ditekong kakak, jangan-jangan ditekong adik. Lalu PHP, anjay, ya kan? Seks, nafsu, destruktif, bucin, bultit, terikat, dan toksik. Terakhir, lupa Tuhan. Yang terakhir, lupa Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa ini terjadi? Ya, padahal kan sebenarnya cinta itu kan hal yang baik ya. Cinta itu adalah Tuhan sendiri. Nah, permasalahannya teman-teman, this is what happened. Ini yang terjadi sebenarnya. Nah, kenapa cinta yang luar biasa kok malah menjadikan orang-orang malah mati di dalamnya? Sederhana, kalau ilustrasinya mobil. Ini katakanlah mobil keren, mobil zaman sekarang, mobil yang udah high end, mobil tahun 2020 bahkan menuju 2021 yang semua sistemnya udah canggih banget. Tapi tetap mereka mengalami sebuah kecelakaan. Ya, pertanyaannya seringkali kalau ada kecelakaan mobil, salahnya bukan di mobil. Salahnya di orangnya. Loh, Bang, tapi itu mobil tiba-tiba rusak. Ya karena itu orang nggak ngerawat mobil. Contohnya, lu udah pacaran berapa kali sih? Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali. Berarti kan 7 kali patah hati, betul kan? Atau 70 mainin orang. Nah, yang dipatahin sama yang matahin sama-sama rusak tuh hati. Jadi yang sering matahin hati jangan bangga, hati lu lebih rusak. Ya, berarti lu punya kedinginan dalam hati, lu nggak punya compassion sehingga lu rela menyakiti orang, hati lu lebih parah. Yang patah hati harusnya kamu bangga, hatimu masih murni, bisa patah. Kalau yang udah nggak bisa patah, jangan-jangan Hanoman. Ya, coba dicek, jangan-jangan jalannya ngambang atau punggungnya bolong, ya. Jangan-jangan sundel bolong. Karena kalau manusia normal pasti akan ngalamin patah hati, pasti ngalamin namanya hati hancur, pasti. Jadi yang ngerasa nggak pernah patah hati jangan sok kuat. Jangan-jangan hati lu udah keras. Ya, harus ikut pengajarannya ini di CLCC tentang healthy heart gitu. Karena hati yang sehat itu bisa ngerasain sakit hati. Kalau udah beku, jangan-jangan hati lu udah mulai keras gitu. Nah, teman-teman, selalu salahnya bukan di orangnya. Selalu salahnya bukan di kendaraannya. Selalu di orangnya. Ya, antara orang ini memang nggak siap nyetir mobil atau nggak ngerti cara nyetir mobil. Dia mungkin masih 10 tahun belum punya SIM, belum siap, belum umurnya pacaran, belum umurnya naik mobil, tapi maksain naik mobil, yang ada apa? Kecelakaan. Atau dia nyetir mobil dalam keadaan yang teler. Salah satunya apa? Mabuk kepayang atau jadi budak cinta. Itu sama ilustrasinya kayak lu nyetir mobil tapi lagi mabok. Kan susah nyetirnya. Nah, yang salah adalah pasti keseringan orang yang mengendarainya. Karena dia nggak siap atau nggak ngerti. Jujur teman-teman, seringkali kenapa kita patah hati, ya memang walaupun kita sudah siap juga, walaupun kita sudah ngerti namanya cinta, tapi manusia itu kompleks.
sesetia-setianya lu sama Tuhan, segokil-gokilnya lu sama Tuhan, kalau lu disakitin, ya tetap aja sakit. Dan kita nggak pernah memprediksikan orang tetap setia atau enggak. Jadi memang cinta beresiko. Ya kalau nggak mau sakit hati, ya tinggal di gunung situ tuh, sama pohon-pohon, sama monyet-monyet. Ya lu nggak mungkin disakiti gitu loh. Kalau lu hidup sama manusia, pasti akan sakit hati. Entah itu sama orang, entah itu sama orang tua, entah itu sama manusia. Pasti kita ngalamin namanya sakit hati. Nah, makanya kenapa orang mengendarai cinta, yang cinta itu adalah holy, cinta itu adalah kudus, cinta itu adalah Tuhan sendiri. Kok bisa malah mengakibatkan orang itu kayak muak sama cinta? Ya kayak tadi kan, sakit hati, bohong, selingkuh. Nah ini kan what happened? Apa yang salah cinta? No, yang salah adalah orang yang mengendarai karena dia nggak siap dan nggak ngerti. Nah ini ada beberapa definisi yang gua ambil di beberapa tulisan, dan ini cukup bagus ya. Kita coba dari beberapa riset lah ya. Oke, yang namanya definition of love yang pertama, an inexplainable yet incredibly strong feeling for someone. Jadi memang nggak bisa dijelasin, tapi sangat kuat bisa dirasain, gitu ya. Yang kedua, love is when your dog licks your face when you come home, even though you've left them alone all day. Nah ini love, ya kayak ketika lu menemukan lu lagi sama anjing lu, terus anjing lu tetap jilat-jilatin lu, walaupun lu tinggalin dia udah berhari-hari, ya, dan dia tetap ketika ketemu sama lu dia jilatin lu punya muka gitu loh. Nah seperti itu. Lalu dia bilang, nah ini yang paling powerful sebenarnya. Dia bilang gini, love is giving the power to destroy you and trusting them not to. Jadi cinta adalah memberikan orang yang lu cintai kuasa untuk menghancurkan hati lu. Tapi lu mempercayakan mereka untuk tidak melakukannya. Apakah ada jaminan mereka tidak melakukannya? Nggak ada. Ah itulah cinta. Kalau cinta yang lu berikan dengan sebuah jaminan, pokoknya gue mencintai lu ya, asal lu jangan giniin gue, itu bukan cinta. Cinta itu sebuah kerelaan untuk disakiti, sebuah kerelaan untuk dihianati. Makanya jangan salah pilih. Milih yang bener aja, anak pendeta, rajin komsel, bahkan dia worship leader, bisa sakitin lu. Apalagi yang benar-benar gak kenal Tuhan. Besar kemungkinan mereka akan menggunakan cinta dengan definisi mereka sendiri. Nah makanya teman-teman, sebelum kita belajar mencintai, kita perlu banget tahu apa itu cinta. Kalau tadi kan kita dapat definisi dari dunia, walaupun ada yang mirip-mirip sama apa yang Alkitab bilang, tapi kita mau belajar apa yang Alkitab bilang tentang love. Yang pertama, God is love and God is life. Ya, Alkitab bilang barang siapa mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Barang siapa yang mengasihi, itu adalah bukti dia mengenal Allah. Kalau dia bilang dia nggak mengenal Allah, Alkitab bilang 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, sesungguhnya sampai hari ini dia masih hidup dalam kegelapan. Alkitab juga bilang barang siapa mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, dia adalah penipu. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, sementara kamu gak bisa mengasihi manusia yang kelihatan. So God is love. Jadi bayangin, kalau God is love, harusnya kita akan mengalami yang kedua. God is life. Jadi kalau hubunganmu di dalam cintanya Tuhan, pasti alive. Ya, konflik pasti konflik. Kemungkinan besar kamu nggak pernah konflik sama pacarmu kalau pacarmu udah mati, ya kan? Ya, selama pacarmu masih hidup pasti konflik. Mau sama-sama rohani, mau sama-sama sekolah Alkitab, pasti konflik. Konflik membuktikan bahwa kamu dewasa. Kenapa? Karena orang yang dewasa punya nilai. Nah, orang yang punya nilai ketika bersatu sama orang, which is manusia itu unik, nggak ada yang sama, pasti akan mengalami konflik. And konflik is good. Supaya kita bisa belajar menjadi satu, belajar merendahkan hati. Makanya kalau kita mengatakan, oh I love you, tunggu dulu. Kalau love artinya God,
And love artinya life, artinya ketika gue bilang I love you, dengan kata lain gue mengatakan saya siap untuk menjadi representasi Tuhan buat kamu. Yang kedua, kalau saya mengatakan I love you, saya siap untuk membangun kehidupan yang membuat kita berdua hidup untuk Tuhan. That's love. Kalau lu mencintai tapi setiap hari lu semakin mati, ngalah yang lu lakukan semakin membuat lu kering, ngalah yang lu lakukan membuat lu semakin mana, maybe that's not love. Ya, karena cinta walaupun ada mengalah, cinta walaupun ada berkorban, tapi selalu bikin lu hidup. Jadi gini, jangan salah berkorban. Bisa jadi pengorbanan lu bukan buat orang yang benar, itu bukan love. Karena love selalu ada Tuhan. Dan kalau ada Tuhan, seringkali kita harus putusin yang baik menurut kita untuk dapat yang benar. Bisa jadi lu lagi pacaran sama orang yang berbeda iman. Orang itu baik, rajin melakukan kegiatan agama, memberi luar biasa. Tapi Tuhan gak berkenan. Kenapa? Karena goalnya dia bukan menyembah Yesus. Tentu orang baik. Tapi dalam Tuhan itu bukan hubungan yang benar. Karena kita tahu sebagai orang percaya, kita harus membangun hubungan pernikahan nantinya sama orang yang memiliki Tuhan sebagai pusat. Jadi seringkali kamu harus kehilangan yang baik untuk mendapatkan yang benar. Ouch, ya. Jadi makanya teman-teman, it's okay to lose someone. Karena nggak semua orang harus jadi pasangan hidup kamu. Ada yang harus jadi pengalaman hidup. Gue punya sahabat, punya keluarga, baru putus, aduh menyakitkan banget, udah pacaran bertahun-tahun. Tiba-tiba diputusin gitu aja. Jadi gue cuma bilang, ya jangan nyesel. Gue nggak bisa bilang lu salah pacaran. Ya tadi ya, SHIT happens, kadang-kadang itu terjadi. Dan kita merasa sudah benar, tiba-tiba orang itu berubah. Ya udah, life happens. Ya, bad things happens. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah menyesali, ya berarti itu bukan pasangan hidup. Itu pengalaman hidup yang baik. Nah makanya teman-teman, kalau kita mau mencintai, pastiin Tuhan menjadi definisi cinta itu sendiri. Cinta adalah Tuhan, dan Tuhan pasti membuat kamu hidup. Hidup dengan orang tuamu, hidup masa depanmu, hidup mimpi-mimpimu, hidup kekudusanmu, hidup keberanianmu. Wow, semuanya hidup. Tapi kalau udah bukan love, udah pasti membuat kamu semakin mati, dan mati. Coba kita lihat bedanya love dengan lust atau nafsu, ya. Kalau cinta itu menggunakan diri kita untuk keuntungan orang lain. Tapi kalau nafsu, dia menggunakan orang lain untuk keuntungan kita. Nah, contoh curigaan. Curigaan itu kan kita sering bilang, ya wajar dong aku curiga, kan aku cinta kamu. No, Alkitab bilang kasih itu gak cemburu. Kenapa gue bisa bilang kasih gak cemburu? Karena Alkitab mengatakan demikian. Loh bang, kalau ngikutin Alkitab sederhana, karena cinta itu adalah Tuhan. Dan Tuhan mendefinisikan cintanya, mendemonstrasikan cintanya dengan menghadirkan Yesus datang ke dunia. So as simple as that. If you want to know love, just look Jesus. Just hear Jesus. Apa yang Yesus lakukan, that's love. Ya, dan Yesus tidak menggunakan orang lain buat kepentingannya dia. Dia menggunakan dirinya untuk kepentingan orang lain. Ini yang gila. Untuk kepentingan orang berdosa. Wow. Biasanya kita kan berkorban untuk orang yang baik. Tapi Yesus berkorban untuk orang-orang berdosa, yaitu saya dan teman-teman semua. And that's love, ya. Lalu love apa lagi? Love itu menghargai, menjaga, dan melindungi. Sedangkan nafsu itu merusak. Jadi hari ini kalau ada pacarmu merusak keperawananmu, pacarmu mulai ngajak-ngajak kamu ke kamar, alasannya mau Bible study, tempeleng itu pacarmu pakai ayat Wahyu itu. Ya janganlah ya. Tapi teman-teman ngapain sih lu ajak cewek ke kamar lu? Nah, kalau cowok terhormat, dia nggak akan ajak cewek berdua doang di kamarnya. Nggak mungkin. Dia pasti akan bilang, misalnya ada cewek nih, ke kamar kamu yuk. Mau ngapain? Ya mau lihat aja ya, tapi habis itu keluar lagi ya. Nah, itu cowok terhormat, itu bukan cowok kuper. Itu cowok luar biasa justru, gitu ya. Jadi,
Cari orang-orang yang bisa menghargai nilaimu, menjaga nilaimu, melindungi nilaimu. Bukan orang yang merusak. Ya, itu bukan love, itu lust. Lalu yang selanjutnya, cinta itu memberi. Nafsu itu mengambil, bukan menerima loh, mengambil. Cinta itu bicara tentang menerima dan memberi. Tapi kalau nafsu, itu bicara tentang mengambil. Dia taking, dia mencuri. Ya. Nah yang terakhir, ya sederhana. Definisi cinta adalah God-centered. Sedangkan nafsu adalah self-centered. Makanya teman-teman seringkali kita menggunakan kata cinta, tapi cinta itu sudah berubah jadi nafsu. Berusaha mengendalikan, berusaha mengontrol, berusaha memiliki. Nah teman-teman, kamu nggak pernah jadi pemilik. Kenapa? Tapi kan Kak, Tuhan tuh Allah yang cemburu. Ya jelaslah dia cemburu. Orang dia adalah pemilik, dia yang punya hidup lu. Wajar dia cemburu. Tapi lu nggak boleh cemburuan sama siapapun karena lu bukan pemilik, lu hanya pengelola. And you cannot control somebody else. That's not love, that's lust. Gue pernah mengalami di mana di tahun 2012, gue pendeta, udah ada ditabisin jadi pendeta, langsung di rumah jadi pendeta. Bukannya jadi suami, bukannya jadi bapak. Gue jadi pendeta, jadi gue paksa istri gue baca Alkitab, gue paksa anak gue baca Alkitab. Waduh, jadi stres mereka. Dan pada akhirnya mereka sakit hati, istri gue tinggalin gue. Salah siapa? Yang harusnya seorang suami mengasihi seperti Kristus, tapi Yesus nggak hadir dari hidup gue. Yang ada adalah gue memaksa istri gue untuk lakukan apa yang gue mau. Bagus loh Alkitab, bagus loh baca firman. Tapi selama dipaksa, itu bukan lagi kasih. Karena kasih tidak memaksa dan tidak menuntut. Kasih itu justru memberi dan merelakan dan menginspirasi. Jadi if you wanna see people around you change, ya kuncinya bukan memaksa, tapi kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dan they will be inspired by how you love God. Itu yang namanya love change, ya. Love change people, bukan dengan memaksa, tapi dengan menginspirasi. Nah, hari ini teman-teman boleh tanyakan sama diri kamu dengan hubunganmu. Kamu sedang apa sekarang? Mencintai atau menafsui? Kalau kamu mencintai, kamu harusnya melakukan apa yang tadi sebelumnya kamu lakukan, yaitu berkorban, memberi, mempercayai, ya dan sebagainya. Nah, itu kenapa teman-teman Alkitab bilang gini, Tuhan itu bukan Tuhan yang membingungkan dan yang disorder, tetapi Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan order. Artinya kalau benar-benar kita mencintai seperti cintanya Tuhan, yang datang itu damai sejahtera, bukan kebingungan dan juga disfungsi atau disorder. Jadi kalau kita sudah mengalami yang namanya disorder itu apa sih? Penyimpangan. Kalau udah ngalamin penyimpangan, kok hubungan gue kok ngerasa gue terhimpit ya, kok dalam hubungan ini gue jadi takut ya, kok gue setiap kali ketemu pacar gue jadi merasa terancam ya. Nah itu yang namanya confusion and disorder. Harusnya kalau Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidupmu, yang mendefinisikan cintamu, maka yang hadir adalah peace and order. Nah saya mau tutup dengan ini teman-teman, tentang God's order ya. Semoga ini bisa memberkati. Ini menjadi rumus yang aku selalu bagikan sama teman-teman di pelayananku. Lihat yang kiri ya, yang kanan itu love, yang kiri itu lust. Lihat gambarnya lust apa? Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Lust itu artinya gini, mementingkan diri sendiri. Lust itu artinya mendefinisikan hidup menurut dirinya sendiri. Makanya Adam ditanya, kamu mau nggak jadi seperti Tuhan? Kamu mau tahu nggak? Tahu baik yang jahat. Nah akhirnya Adam dan Hawa memilih untuk memiliki definisi baik dan jahat menurut mereka. Makanya kita kenal sekarang dengan pernikahan sesama jenis itu baik. Menurut siapa dulu? Menurut manusia iya baik. Tapi menurut Tuhan itu disorder. Makanya kita mau yang mana?
Sederhana, kalau mau love, Tuhan harus jadi Tuhan. Mau berubah manusia. Ini ada dalam segala aspek. Entah itu pelayanan, pekerjaan, anything. Kalau Tuhan jadi creator, ya coba aku jabarin ya. Coba kamu tempatin manusia jadi creator. Manusia jadi creator, akhirnya desain kehidupan adalah sesuai dengan manusia. Desainnya cinta sesuai dengan manusia. Desainnya apa? Ya buat manusia, buat keuntungan manusia, buat kebaikan manusia. And responsibility-nya, ya, responsibility-nya itu agak salah. Responsibility aku ubah menjadi responsibility. Responsibility-nya ya nggak peduli Tuhan. Aku nggak bertanggung jawab sama Tuhan. Aku bertanggung jawab sama diriku sendiri. Akhirnya yang terakhir, worship. Menyembah siapa? Menyembah dirimu sendiri. Ini yang mungkin teman-teman dari CLC tahu, ini jadi berhala. Kamu jadikan pekerjaanmu berhala, saking kamu mencintai pekerjaanmu lebih dari Tuhan. Kamu mencintai orang tuamu lebih dari Tuhan, jadinya berhala. Kamu mencintai pelayananmu lebih dari Tuhan, jadinya berhala. Kamu mencintai istri, anakmu, pacarmu, jadi berhala. Kenapa? Karena kreatornya manusia. Tapi berbeda ketika kreatornya adalah Tuhan. Coba kita lihat ya. Kalau Tuhan jadi creator, maka desain dari cinta itu seturut Tuhan. Desain dari seks seturut Tuhan. Desain dari kehidupan seturut Tuhan. Dan purpose-nya pasti untuk Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancanganku mendatangkan apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Makanya kalau Tuhan jadi creator, desainnya sesuai dengan Tuhan. Purpose-nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanggung jawabnya kepada Tuhan. Worship-nya jadi menyembah Tuhan. Yang datang adalah ya ini yang tadi. Yang datang adalah damai sejahtera, teman-teman. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, maka yang terjadi adalah peace and order. Tiba-tiba hidupmu yang semerautan jadi order. Tiba-tiba hubunganmu yang semerautan jadi order. Tiba-tiba bisnismu yang semerautan jadi order. Kenapa? Karena ada Tuhan sebagai creator. Jujur teman-teman, jangan tiru Kak Radit. Kak Radit memulai hubungan secara salah. Memulai pernikahan dengan salah. Saya menjadi Tuhan. Jadi mendesain seks, wah ya udah seks mah. Ya pokoknya kalau cinta seks udah. Ya pokoknya kalau saling suka seks. Purpose-nya buat siapa? Ya buat saya nikmat, saya enjoy. Nggak ada tanggung jawab. Dan jadinya penyembahan berhala. Jadinya apa? Ya teman-teman bisa lihat kesaksian saya. Hidupnya nggak karuan, di drop out sana-sini, masuk penjara. Waduh, berantakan. Tapi lihat nggak? Yang berantakan ketika menghadirkan Tuhan, semuanya jadi in order. Hubungan yang tadinya toksik berubah jadi order. Hubungan yang penuh kecurigaan berubah jadi order. Hubungan yang penuh saling mengendalikan berubah jadi order. Hubungan yang tadinya nggak aman jadi order. Kenapa? Karena Tuhan menjadi creator. Sehingga dia mendesain ulang kehidupan Kak Radit dan Kak Joanna. Dan dia kasih purpose buat Kak Radit. Wow, I'm so alive guys. Saya punya keterbatasan. Tapi ketika menempatkan Tuhan jadi Tuhan, langsung love itu mengalir. Ketika Raditya Olowan menjadi Tuhan, yang mengalir bukan love, tapi lust atau nafsu. Dan Alkitab bilang nafsu membuat manusia jadi bodoh. So teman-teman, are you ready to love? Or are you ready for love? Aku berdoa supaya teman-teman semua yang ikut di meeting Zoom ini, teman-teman bisa kembali mendefinisikan ulang. Kalau memang ternyata teman-teman selama ini bukan mengasihi, kamu masih punya waktu kok. Ya, kalaupun kamu, aduh tadi yang Kakak Radit khotbah tuh semuanya gua udah salah banget, gua udah toksik banget, bahkan gua udah jatuh ke seks. Kak Radit mau bilang bahwa you have time guys. You have God and you have time. Kamu masih punya waktu buat bertobat. Kami masih punya waktu untuk kembali sama Tuhan. Supaya Tuhan kembali mengubah hidupmu.
menaruh definisi yang tepat buat hidupmu. Nggak peduli seberapa buruk hidupmu, kalau Tuhan menjadi creator di hidupmu, maka cinta Tuhan akan mengalir. Dan cinta selalu mengubah. Cinta selalu mengubahkan. So, teman-teman jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jangan terintimidasi. Hari ini waktunya karena mengundang kita semua sebelum kita masuk ke tahun yang baru. Yuk, tahun baru jangan cari pacar baru. Ya, tahun baru cari hati yang baru. Temukan hatimu yang baru, yang udah rusak, yang udah hancur. Ayo, Tuhan akan kasih kamu yang baru. Makanya hari ini kembali sama Tuhan. Biar Tuhan yang mempunyai definisi. Dia menjadi sumber definisi tentang cinta di hidupmu. Supaya hidupmu berhasil. Amin teman-teman. Yuk sebelum kita Q&A, boleh kita berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya firman ini meneguhkan kami, mengubahkan kami, dan bisa menjadi awal yang baru untuk kami meredefinisi ulang hubungan kami, mendefinisikan ulang cinta di hidup kami. Apakah kami sedang menafsui atau kami sedang mencintai? Kalau kami sedang menafsui, bawa kami kembali Tuhan. Riset kami kembali. Kami mau hidup sama cintanya Tuhan, yang berpusat sama Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan nafsu yang berpusat sama diri sendiri, dan hanya untuk diri sendiri. So Tuhan, terima kasih berkati setiap anak-anak-Mu, teman-teman yang mendengarkan ini, supaya benar-benar firman-Mu mengubahkan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan MC. Wow, gila keren banget ya Ci Keren hari banget. ini. Thank you Bang Radit udah bawain sharing hari ini tentang definisi cinta ya. Definisi Knowing cinta. love. Knowing love, Gitu. benar banget. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman yang mau nanya Q&A, boleh banget langsung ke www.slido.com. www.slide.do. Ya. Nah, masukin kode eventnya Knowing Love. Oke. Nah, coba kita lihat nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di slide.do. Boleh ditampilkan mungkin tim technical. Iya, banyak banget nih Dev yang masuk nih. Banyak banget. Luar biasa. Mantul. Banyak. Tapi kita utamain yang ada nama ya, Cidet. Pastinya. Karena kita appreciate teman-teman yang mau confident menunjukkan namanya. Betul Itu sekali. bentuk apresiasi kita buat Jadi teman-teman. karena baru ada satu yang ngasih nama, kita bacain dulu ya. Dari Olivia I ya. Dari Olivia I nih. Oke. Pertanyaannya nih Bang Radit nih. Lagi deket sama cowok, keinginan untuk cari Tuhan lebih dalam. Kalau menurut Abang gimana nih? Lanjut atau enggak nih Bang? Oke, kalau memang orang itu bisa membuat kamu makin haus cari Tuhan, ya itu jadi salah satu parameter. Ya, tapi itu bukan satu-satunya ya. Suaraku jelas nggak ya? Jelas kok. Devina, suaraku jelas. Tapi rada putus-putus, Bang. Oke, siap. Sekarang udah aman? Aman. Udah better. Oke. Ya, jadi ya itu salah satu parameter ya. Itu salah satu parameter cowok yang bisa kita perjuangkan lah, ya bisa menjadi pasangan hidup kita. Tetapi bukan satu-satunya alasan. Justru Kardit melihat hal ini seringkali berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau memang orang itu yang menjadikan kita lebih dekat sama Tuhan, nanti kita jadi bergantung sama dia. Iya. Harusnya orang ini bisa menginspire kita bagus. Tapi jangan sampai, aduh Bang, tau nggak? Kalau gue dekat sama dia, gue jadi dekat sama Tuhan. Nah, ini bisa jadi berhala. Ini harus hati-hati. Tentu banyak banget sisi-sisi lain yang bisa diperhatikan. Contohnya, apakah usia kamu juga usia yang tidak berbeda jauh? Jangan sampai beda 20 tahun kan agak sulit gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi agak sulit.
Apakah misalnya contoh berbeda apa ya? Berbeda tujuan, berbeda kan kita udah bahas ya PDKT yang kedua tuh knowing you ya. Apakah kita Ya. Yap. punya amin yang sama? Jangan-jangan walaupun dia mendekatkan kamu sama Tuhan, tapi dia punya tujuan yang berbeda sama gitu. Jadi kalau ditanya jadi salah satu parameter, tapi jangan dijadikan satu-satunya parameter. Oke, thank you Bang. Nah, sekarang nih Bang, ada pertanyaan kedua dari Filipi Montolalu. Ya. Oke, jadi gini, Kak Radit mau nanya nih, bagaimana bikin prioritas cinta kita? Mantap. Berat. Prioritas cinta nih Kak. Yang pertama kan Tuhan. Terus yang selanjutnya apa tuh? Oke. Sebenarnya ini sama aja kayak prioritas hidup. Kan banyak yang bilang Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, pelayanan nomor 4. Nah, sebenarnya itu baik tapi kurang tepat. Sama kayak ngomongin cinta. Pertama Tuhan, lalu kedua siapa gitu kan? Ya biasanya yang terakhir mantan tuh. Last option always. Ya. Jadi ya, Tuhan itu bukan pertama. Tuhan itu pertama, Tuhan itu kedua, Tuhan itu ketiga, Tuhan itu keempat, dan Tuhan itu segala-galanya. Jadi ketika saya mencintai diri saya, itu karena Tuhan mencintai saya. Jadi ketika saya mencintai orang tua saya, karena Tuhan telah mencintai saya. Kenapa saya mencintai sesama? Karena Tuhan telah mencintai saya. Dan Tuhan juga mencintai mereka. Jadi bukan Tuhan nomor 1, Tuhan itu segala-galanya. Makanya termasuk lu harus mencintai mantan lu, tapi tetap sebagai mantan. Gitu. Jangan jadi musuh. Nah, kalau Tuhan sudah mulai nggak ada di seluruh hidup lu, makanya lu punya musuh, nggak heran. Kita itu nggak boleh punya musuh. Orang Yesus mati buat musuhnya kok, lalu kok menghina musuh, gitu kan? Nah, kita seringkali sahabat jadi musuh, mantan jadi musuh. Jadi pacaran hanya untuk menambah musuh. Kenapa? Habis itu jadi mantan soalnya. Harusnya Tuhan itu jadi segala-galanya, supaya walaupun ketika kita bermusuhan, kadang-kadang kita harus menjaga jarak untuk menjaga kita punya hati. Tapi bukan untuk jadi musuh, justru untuk menghadirkan Tuhan di hidup kita supaya kita bisa belajar mencintai Dia kembali. Ya, yang tadinya konflik, yang tadinya berantem, tapi sekarang bisa rekonsiliasi. Gitu, Dev. Bukan yang pertama, kedua, ketiga, semua sampai akhir. Betul. Dari awal sampai... Oke, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Magdalena. Kak, aku 19 tahun dan ngerasa kayaknya aku terlalu selektif. Dan udah nggak mau putus nyambung lagi dalam hubungan. Itu terlalu jauh nggak sih? Atau salah nggak sih sebenarnya terlalu selektif? Di umur 19 tahun nih, Bang. Oke, kalau pertanyaan terlalu selektif, aku nggak bisa bilang salah. Lebih baik terlalu selektif daripada terlalu bebas. Tetapi walaupun punya selektif yang atau standar tinggi itu bagus, tapi untuk membuat kamu punya statement, gue udah kalau pacaran udah deh sekali aja, gue nggak mau putus nyambung, itu juga nggak tepat. Karena nggak semua pacar baikmu akan jadi istri suamimu. Nggak selalu. Nah, ini yang namanya hard truth. Ini yang namanya bad things happen. Bad thing happens ya. Walaupun kita udah ketemu yang udah baik banget, udah 7 tahun, tiba-tiba dia berbalik hati. Ya kamu nggak bisa bilang, aduh aku maunya sama dia, kita udah 7 tahun, kita udah KPR, kita udah banyak investasi. Ya itu pelajaran mahal. Tapi nggak semua orang yang hadir di hidupmu akan jadi pasangan hidup. Lebih banyak mungkin jadi pengalaman hidup. Walaupun jangan salah pilih pacar, jangan sembarangan pilih pacar, tapi jangan ketok palu, pokoknya gue harus nikah sama dia. No, ada proses-proses yang teman-teman juga harus lewatin dan harus buka ruang untuk mengatakan bahwa maybe he's not the one. Walaupun menurut gue he's or she's the best. Gitu. Oke, bener banget sih Bang.
nggak semua orang harus kita pertahanin ya. Iya, kebanyakan sempit. Harus ada yang jadiin pengalaman hidup juga. Betul banget. Oke. Next question Pertanyaan nih. selanjutnya nih Bang. Dari Tadi. Baron. Oke. Oke. Bedanya cinta sama suka apa Kak? Ya tadi, nah ini pertanyaan bagus. Seringkali ketika kita mencintai, sebenarnya bukan mencintai, kita lagi naksir aja. Karena kalau naksir itu murni feeling. Ya, feeling berubah-ubah. Lu makan es krim jadi happy, gitu kan? Lu makan tahu basi jadi benci, gitu kan? Lagi bete. Nah, perasaan itu berubah-ubah. Tapi cinta itu nggak pernah berubah. Love never change. Ya, karena cinta itu komitmen. Makanya Tuhan nggak peduli kita sejahat apapun, cintanya nggak pernah berubah. Ya, 2 Timotius 2 ayat 13. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Because God is love. Dan love itu stabil. Cinta itu stabil. Nafsu yang nggak stabil. Nafsu itu labil. Ya, suka itu labil. Makanya jangan pacaran karena kamu suka. Ya, kalau pacaran harus ada yang namanya love tadi. Pastiin love atau Tuhan sudah mendefinisikan hubunganmu. Otomatis ada yang namanya waktu, ada yang namanya kekudusan, ada yang namanya advisor, ada yang namanya ya banyak hal. Ya, itu kenapa suka sama cinta jelas beda. Suka itu perasaan, cinta itu wow. It's tadi unexplainable, tapi bisa dirasain. Wow, jadi buat teman-teman, kalau pacaran jangan cuma suka doang ya, harus cinta dulu. Iya. Harus bisa beda ini, mana perasaan, mana yang udah gue putuskan gue mencintai lu. Betul, gitu. betul. Oke, next question ya Bang ya. Ini ada dari Indri. Pertanyaannya, kami sama-sama berkomitmen untuk serius sampai nikah. Tapi papa saya ingin yang HKBP gerejanya, sementara dianya di Betel. Dan mama dia tidak setuju dengan hubungan kami. Gimana ya Bang? Berat. Ya, ini yang tadi Karadit bilang, kalau kita lihat kelas yang bulan lalu ya, itu kenapa harus ada kata amin yang sama. Itu bicara tentang beda gereja itu bisa jadi masalah memang. Betul. Nah, makanya teman-teman perlu yang namanya berbicara dan berdiskusi. Ya, jangan sampai ketika kita lagi suka sama orang, ya kan gue cinta, gue sayang, tapi ternyata secara tradisi itu beda jauh dan nggak ada yang mau untuk melebur. Nah, itu jadi problem. Karena menikah itu 2 jadi 1. Banyak hal yang harus disatuin. Ya, kalau memang beda gereja ya nggak masalah. Tapi waktu pas nikah, kalian harus gereja di tempat yang sama. Nggak bisa karena cinta, waduh sok-sok kayak ya kita kan free country, kita kan anak muda, kita kan pasti emansipasi lah, kita kebebasan. Nah, percayalah teman-teman, itu bukan pilihan yang baik. Di awal-awal oke, nanti tunggu 5 tahun, tunggu 10 tahun, ketika mulai ada konflik, kamu akan gunakan semua perbedaan untuk menguatkan kamu cerai. Makanya sebelum nikah, banyak menyatukan hal-hal. Nah, apa yang terjadi sama cerita tadi, ya kalian yang sendiri, apakah kalian siap dengan perbedaan-perbedaan itu? Kalau siap, ya diskusikan dengan orang tuamu. Pak, kita siap kok. Kita siap untuk menjadi satu, kita akhirnya terserah yang cowok yang ngalah, cewek yang ngalah, nggak jadi masalah. Yang penting komit untuk menyatu dan komitmen dengan keputusan untuk bersatu. Contohnya tadi si cewek akhirnya pindah ke AKBP. Ya udah, cewek harus berani bertumbuh di sana. Karena ya Tuhan ada dimanapun. Jangan pas nikah udah menjadi satu, 2 minggu nikah, sorry ya aku nggak nyaman di AKBP. Ya itu kan problem. Nah ini kembali lagi labil tuh berubah. Tapi kalau cinta dia stabil. Oke, saya ingin berkomitmen di tempat ini, bukan hanya kamu saja, tapi aku percaya ya kita harus belajar untuk menjadi satu. Nah makanya ini hal-hal yang harus banyak didiskusikan.
Jadi intinya sebelum married nih. Oke, next Dev. Next question ya Bang, dari Sheva. Yes. Kak, aku nunggu dia udah 2 tahun, tapi dia masih belum bisa buka hati. Padahal tujuan, perasaan, dan visi kita sama. Kira-kira orang ini masih pantas gak sih aku tunggu dan bawa dalam doa? Boleh diulang, sorry, boleh diulang. Oh, Kak, aku nunggu dia udah 2 tahun. Tapi dia masih belum bisa buka hati. Padahal tujuan, perasaan, dan visi kita sama. Kira-kira orang ini masih pantas gak sih aku tunggu dan bawa dalam doa? Ya memang dalam realita perjalanannya nggak semudah jawaban Kak Radit ya. Tapi cinta itu selalu mampu menunggu. Ini yang pertama. Cinta itu selalu mampu menunggu. Tapi harus bijaksana. Makanya kamu harus berani ngobrol. Dan harus berani diperjelas hubunganmu. Jangan sampai kamu nunggu nih. Tapi dia nggak tahu kamu nunggu. Ya kan? Terus lu kayak, kok lu nggak sadar sih gue nunggu? Lalu kagak ngomong. Gitu. Nah makanya cewek-cewek, kalau kamu suka sama orang, ya walaupun tetap nggak proper kamu nembak, tapi nggak apa-apa untuk kamu nanya, sorry kita udah deket setahun, aku ngerasa kayak kita punya hubungan, kayak boleh nggak sih diperjelas kita tuh apa sih? Gitu loh, nggak apa-apa, itu bukan nembak, itu namanya dewasa. Cewek jangan jual mahal. Males banget gue nanya kayak begitu, harga diri gue rendah. Lah kagak, justru lu punya harga diri saking tingginya, lu pengen memperjelas. Gitu. Terus kalau dia bilang, iya sih gue suka, oke, kalau kita memang ada apa, mau nggak sih kita yang jelas? Karena tanpa kejelasan nanti akan banyak kekecewaan, sakit hati, misekspektasi gitu. Jadi menurut aku nggak tahu sejauh apa kalian punya keterbukaan, tapi perlu ngobrol. Kayak kita tuh apa sih gitu. Kalau memang dianya yang belum ready karena beberapa hal dan kamu tahu jelas alasannya, ya kamu mau nunggu, it's your choice. Banyak kok story-story yang kayak begitu. Tapi jangan juga dijadikan sebuah acuan. Karena yang ngomongin masalah hubungan teman-teman kompleks. Kamu nggak pernah bisa tiru satu hubungan menjadi satu-satunya kamu punya contoh. Yang penting kamu punya nilainya. Cinta itu selalu mampu menunggu, tapi cinta juga terbuka dan bijaksana. Makanya ketika ada hubungan yang nggak jelas, mungkin worth fighting for. Tapi kalau memang nggak jelas, aduh aku nggak tahu nih, udah kelamar-kelamar udah nggak usah, capek nunggunya. Gitu. Betul. Menunggu boleh, tapi harus berhikmat nih, tetap bijaksana ya. Oke. Ya. Next question dari Vincent. Ya, Bang, katanya kan kita nggak boleh punya musuh. Tapi kalau kita yang dimusuhin gimana tuh, Bang? Nggak apa-apa. Yang penting dia bukan ya. Jadi Alkitab bilang sih gini. Alkitab bilang kalau kamu lagi mempersembahkan persembahan lalu teringat akan saudaramu yang kecewa sama kamu lah, kurang lebih bahasa kayak gitu. Ya tinggalin persembahanmu lalu kamu datang sama dia. Nah, jadi kalau kita ngerasa kita dimusuhin, kita sebagai orang benar, Alkitab bilang di Matius 5, kamu harus mengejar perdamaian. Tapi ketika kamu mengejar perdamaian, karena kamu merasa, aku kok di hati ada yang gak enak ya. Kamu ada sesuatu nggak sih sama aku? Oh enggak kok, gue biasa aja. Oh ya udah, kalau ada apa-apa, kalau memang ada gue minta maaf ya. Ya udah, case close. Kalau tiba-tiba dia gosipin kamu di belakang, itu urusannya dia. Yang penting bagi kamu, di hati kamu dia bukan musuh. Kalaupun kamu jadi musuh buat dia, ya nggak apa-apa. Hatinya mereka yang rusak, kamu nggak rugi. Jadi tugas kamu mengejar perdamaian, tapi jangan memaksakan perdamaian. Izinkan manusia jadi manusia dengan pilihannya sendiri. Kamu nggak bisa maksa. Tapi bagi kamu, damai dengan dia. Gitu. Oke. Gitu tuh, Dev. Coba pertanyaan berikutnya, Dev. Oke. Masih banyak nih ya. Masih banyak nih. Oke, yang
Pertanyaan selanjutnya dari Oh, sorry, salah. Halo, sorry. Kedengeran kah? Oke, dari James. Kak mau nanya bagaimana biar kita nggak tergoda untuk menjalani hubungan dengan orang yang nggak seiman? Oke. Yang paling aman sih, tunggu bentar, wait, aku ganti. Oke, yang paling aman sebenarnya punya komunitas sih. Itu salah satu yang paling aman ya, karena firman Tuhan tanpa ada pendampingan juga kadang-kadang kita salah mengartikan atau kita jadinya self righteous. Tapi paling aman tuh punya mentor, punya sahabat-sahabat yang dalam Tuhan, sehingga ketika kita sedang jatuh cinta gitu ya, atau kita sedang naksir banget sama tuh cowok, kita bisa bilang, aduh gue tuh lagi suka banget sama orang, tapi gue tahu nih nggak tepat, boleh nggak sih tolong kuatin gue atau kasih gue advice untuk membuat gue semakin yakin bahwa ini tuh nggak bisa gue perjuangin. Jadi buat Kak Radit sendiri, milikilah orang-orang yang memiliki iman yang sama, tapi nggak sekedar iman yang sama, tapi memiliki dedikasi juga yang tinggi sama Tuhan, supaya kamu bisa dijaga. Karena mustahil sih ya kita bisa kuat dalam mengambil keputusan kalau kita nggak punya komunitas gitu. Kenapa? Kita hari ini ikut kelas salah satunya untuk membantu kamu untuk membuat keputusan gitu. Oke, jadi peran komunitas itu penting, Dev. Betul. Ternyata. Makanya yang belum ikut home, ya, pesan itu nggak berdasarkan feeling doang, kepengen doang gitu, tapi kita bisa dapat advice dari mentor, dari teman-teman juga yang punya nilai-nilai yang sesuai firman Tuhan pastinya. Benar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kristi. Kak, Kristen Protestan dan Katolik apakah termasuk berbeda? Nah, pertanyaannya nih. Banyak banget nih Bang yang nanya. Iya. Yes, aku minggu depan menikahkan orang yang Katolik dengan karismatik. Aku tetap bilang bisa disatukan, tapi sebelum nikah semuanya harus didiskusiin. Ya, pada akhirnya mereka sepakati akan ganti. Jadi yang satu menjadi yang lain. Nah, sebenarnya Tuhan Yesusnya sama, tapi kan secara sakramen ada hal yang beda. Kan nggak lucu kalau anak pertama baptis percik, anak kedua baptis selam, ya kan nggak lucu. Nah itu nggak sehat. Bukan berarti mana salah mana benar, tapi menikah, membangun keluarga itu harus ada kesatuan dalam banyak hal. Walaupun kita punya banyak pandangan berbeda, tapi kalau iman kita harus sepakat, nggak bisa beda. Bukan salah benar, tapi itu akan mengganggu keharmonisan keluarga. Kalau memang Yesus jadi pusat, apalagi menjadikan perintahnya, menjadikan amanahnya menjadi sebuah pusat kehidupanmu, kamu harus banyak dipersatukan. Ya, entah kamu mau mempercayai yang Katolik, entah kamu mau mempercayai yang karismatik, itu urusan belakangan. Tapi yang penting harus ada yang namanya kesatuan. Ini kalau ngomongin tentang persatuan ya, kita nggak akan ngomongin mana salah benar, karena both seringkali memiliki Yesus sebagai pusat. Tapi kalau udah nikah, itu harus banyak hal-hal yang sifatnya sakramen, hal-hal sifatnya doktrinal, itu harus bisa disatukan. Kenapa? Karena tujuan mereka menikah kan untuk melahirkan segenerasi. Nah, generasinya nggak boleh bingung, nggak boleh kayak, oke ya, kamu terserah pilih apa. Itu nggak bagus. Ya, tugas orang tua harus mengajarkan, habis itu pilihanmu. Tapi tugas orang tua harus mendidik, jangan dari bayi udah terserah pilihanmu ya, dari bayi. Anak-anak pusing. Ya, terus sebagai orang harus diajarin, dituntun. Nanti ketika dia beranjak remaja, ya pilihan dia, kita berdoa supaya dia menemukan imannya sama Tuhan. Oke. Penting banget nih punya kesatuan.
Kesatuan yang penting. Oke. Next question nih Bang, dari Sarah Lola, orang yang dipilih Tuhan. Oke, kayaknya agak nge-lag ya moderatornya ya. Kalau gue cukup jelas nggak suaranya? Iya, Gue jelas ya Kak Radit ya? cukup jelas, mantap. Oke, gue bacain ya. Oke. Gue carain dari Sarah Lola. Hai Kak, Oke. how to know the person is the one yang memang Tuhan kasih buat kita? Gimana kita tahu kalau orang ini emang orang yang milik Tuhan? Oke, yang paling sederhana, you have to know the one dengan O besar. Ya, jadi cara taunya bahwa she's the one or he's the one adalah ya kamu kenal the one yang atas supaya hatinya jadi hati kamu. Jadi kamu punya sensitivitasnya Tuhan. Tapi jawaban Kak Radit sebenarnya yang paling sering Kak Radit jawab adalah kamu nggak akan pernah tahu he is the one or she is not the one. Justru kamu berkomitmen untuk menjadi yang the one. Gitu. Karena sebagai contoh, kalau kalian mau ingat, mau kembali ke 14 tahun lalu, ketika Kak Radit datang ke pendeta dan menanyakan, Pak Pendeta, ini Joanna kira-kira the one bukan? Atau sebaliknya, Pak Pendeta, si Radit, si bandar narkoba ini the one bukan? Pak Pendeta, bukan, dia the one dari setan gitu kan. Tapi ya kayak sekarang lu lihat kayak gua sekarang ada di teman-teman untuk sharing tentang love. Jadi nggak semua orang yang tadinya the one bisa jadi the one selamanya. Nah, atau yang mereka bukan the one tiba-tiba bukan the one selamanya. Sudah jadi the one, ya lu harus belajar berkomitmen untuk menempatkan Tuhan di hidup lu ketika lu memilih pasangan hidup lu. Yang pasti kalau lu udah deket sama Tuhan, lu nggak mungkin salah pilih. Mustahil salah pilih. Oke. Jadi emang proses selalu ya Kak, itu perjalanan juga ya. Untuk terus menjadi the one and berikutnya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Lani ya. Batasan sentuhan fisik Lani ya. Waktu pacaran apa sih Bang? Batasan sentuhan gimana kalau bahasa kasihnya touch? Waktu pacaran apa sih Bang? Gimana kalau bahasa kasihnya touch? Iya. Kalau ngomongin bahasa kasih dan bahasa kasihnya itu yang sesuai firman Tuhan, pokoknya sentuhan yang tidak membangkitkan nafsu itu sentuhan yang normal. Udah nggak mau ingin menyembah Tuhan sambil cium leher kan kagak mungkin. Yang namanya cium leher udah pasti nafsu lah. Ya cium bibir juga pasti karena nafsu gitu. Jadi batasannya ini sangat aku nggak bisa apapun yang membangkitkan nafsu, jangan. Ada orang kamu jaga. Ya ada orang yang gandengan dia benar-benar karena memang ya gue ngerasa comfort ya ini bukti ini kayak bahasa kasih dia untuk protecting ya bisa. Ada yang pelukan gini juga nggak masalah, ada yang pelukan depan juga nggak masalah, tapi ada yang pelukan depan langsung rambut naik semua ya kan. Nah, jadi ya dijaga. Teman-teman tahu sendiri kalian punya batasan-batasan ya. Yang pasti apapun yang membangkitkan nafsumu jangan lakukan. Iya. Jadi emang checkingnya di kita juga ya. Apa yang membangkitkan nafsu kita jangan lakukan. Oke. Last question. Radit. Kamu tanya, pernah punya pacar aku itu broken home, pacar aku
broken home, dan ortuaku benar-benar menentang hubungan kami, hanya karena takut ada kutuk ke depannya. Gimana ya, Kak? Oke, kalau kamu seorang orang percaya, kamu percaya nggak mungkin. Ya kutuk dari mereka, ya kutuk dari, maksudnya broken home itu bukan kutukan, sekali lagi. Ya, broken home itu bukan kutukan, itu sebuah pengalaman yang diwarisi oleh seorang anak. Nah, jadi kalau kamu mengalami orang tua yang menganggap seperti itu, aku rasa ini waktu yang tepat untuk kamu berdiskusi dengan orang tua. Karena ini bicara tentang nilai di keluarga. Mungkin nggak usah fokus sama pacaran atau tidak, tapi fokus kepada materinya bahwa apa iya orang yang lahir dari keluarga broken itu kena kutuk. Sebenarnya kan semua manusia lahir dalam dosa. Berarti semua orang dikutuk dong. Gitu. Tapi kan kita percaya bahwa bukan pilihan mereka lahir di keluarga orang. Bukan pilihan mereka lahir di keluarga ini. Jadi aku rasa ini waktu yang tepat untuk kamu bisa ya bicara tentang diskusi tentang firman Tuhan, diskusi tentang Injil gitu. Tapi yang kedua, kalau ini berhubungan dengan pacaran atau tidak, ya kamu harus belajar membuktikan ya, karena orang tua tuh selalu maunya bukti. Ya bawalah dia ke orang tuamu, kenalin, ceritain. Kalau memang pacarmu lahir dari keluarga broken, tapi dia sudah memiliki kedewasaan untuk hidup dalam Tuhan, aku rasa dia juga akan mau untuk, yuk kita ngobrol sama papa mamamu yuk. Ya ceritain, ya tante memang keluargaku punya pengalaman seperti ini, tapi boleh nggak aku sharing tentang pengalamanku dengan Tuhan. Ya itu kan yang kita mau. Jangan karena, aduh kok baper banget sih orang tuamu nggak. Nah itu bukti bahwa ya itulah hati yang broken. Justru itu menandakan bahwa ya dia nggak siap. Jadi masalah kutuknya itu bisa didiskusikan sama orang tuamu secara mungkin diskusi yang broken kuta, ya kamu bisa belajar membuktikan bahwa ini ya tidak terkutuk istilahnya, bukan orang yang mengasihani diri, bukan dengan victim mentality. Ya kalau gitu orang tuamu ada benernya juga, bukan terkutuk maksudnya. Ya maksudnya nggak tepat buat kamu karena pacarmu harus disembuhin dulu gitu. Wah, amazing ya. Jawaban yang luar biasa banget itu. Thank you Kak Radit untuk hari ini sharingnya, Q&A sessionnya, hopefully bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kasus-kasusnya. Boleh mungkin teman-teman kasih virtual claps